Kunut itu adalah secara bahasa maknanya adalah tunduk, ya, patuh, dan juga bisa bermakna berdiri lama, ya. Itu arti secara bahasa, Pak, kunut itu. Tapi kalau kita lihat dari isinya, ya, doa kunut itu adalah doa yang sangat baik, yaitu doa diantaranya memohon hidayah, doa ditunjukkan jalan yang lurus, doa meminta perlindungan, doa meminta kesehatan, doa memohon perlindungan dari berbagai mara bahaya dan seterusnya. Jadi secara nas, ya, secara tekstual, kunut itu sendiri adalah satu doa yang sangat baik. Nah, ada beberapa hadis yang terkait dengan kunut subuh ini memang, ya, diantaranya adalah dalam Sahih Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah melakukan kunut selama 1 bulan, ya, ketika banyak para sahabat yang merupakan para penghafal Quran terbunuh dalam jihad fisabilillah, ya. Lalu dalam hadis riwayat Ahmad yang bersumber dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Anas bin Malik, dinyatakan bahwa Nabi itu membaca kunut subuh, ya, hingga beliau wafat. Jadi ini hadis, ya, Pak. Dalam hal ini, hadis ini memang ada pendapat yang berbeda di kalangan para ulama, yaitu ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, dan ada yang mendoifkan. Ya, jadi memang begitu. Jadi dalam penyimpulan hukum dari suatu persoalan itu para ulama ini bisa berbeda pendapat, ya, dengan argumentasi mereka masing-masing. Nah, malam ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa saya akan menyampaikan kesimpulan-kesimpulan hukum saja, ya. Jadi dari berbagai dalil yang ada ini ternyata kemudian para ulama salaf, ya, para imam mazhab itu ulama-ulama salaf, Pak. Jadi ulama-ulama salaf itu adalah ulama yang berasal dari 3 generasi utama dalam Islam, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang disebut dengan kaum salafiyun, ya. Nah, jadi ulama-ulama salaf, terutama dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, yaitu para ulama-ulama mazhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ternyata mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda tentang doa kunut subuh ini. Bagaimana kesimpulan hukumnya? Nah, itu berbeda-beda. Tetapi, nah, ini yang harus saya sampaikan, Pak. Tetapi mereka tetap menjaga persatuan, ya. Tidak seperti umat zaman sekarang, ya, berbeda sedikit dalam persoalan cabang, mereka bisa gontok-gontokan dan seterusnya, ya. Tetapi para ulama mazhab itu tetap mereka mengutamakan persatuan di tengah-tengah umat Islam, meskipun mereka punya keyakinan sendiri-sendiri, ya, dalam beberapa persoalan. Tapi mereka mengatakan kalau ternyata memang ada pendapat yang lebih kuat dari pendapatku, buang pendapatku. Nah, para ulama mazhab begitu, Pak. Ya, buang pendapatku, ambil pendapat yang lebih kuat. Ya, nah ini para ulama-ulama salaf itu prinsipnya seperti itu. Tetapi berdasarkan keilmuan mereka di dalam beristihad, mengambil kesimpulan hukum dari berbagai persoalan, mereka menyatakan ini pendapat saya, begitu, Pak. Ya, nah tentang doa kunut subuh ini memang sebagaimana saya katakan tadi perbedaannya sangat besar. Yang intinya itu ada yang menolak, ya, ada ulama yang menolak kunut subuh ini dan ada yang mendukung. Nah, di antara yang mendukung ada yang menghukumi sampai kepada sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang mendekati wajib, yaitu dari ulama-ulama kalangan mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi, ya, di dalam kitab beliau Al-Azkar, beliau adalah ulama besar bermazhab Syafi'i. Beliau berpendapat kalau sampai lupa membaca kunut subuh, beliau anjurkan sujud syahwi itu. Ya, beliau anjurkan sujud syahwi. Meskipun lupanya membaca kunut subuh ini tidak sampai pada dosa, tidak sampai pada keharaman. Tetapi beliau berpendapat bahwa hukum membaca kunut subuh itu sampai pada sunnah muakkadah. Ya, ini dari kalangan mazhab Syafi'i. Ya, dan sebagian lagi ada yang menghukumi sunnah ghairu muakkadah. Ya, sunnah yang bersifat mustahab,
sunnah yang bersifat anjuran, gitu ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan beberapa pendapat yang kesimpulan hukum yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama-ulama besar ini, Pak. Ya, pertama dari generasi yang tertua, yaitu generasi kalangan mazhab Hanafi. Ya, Imam Hanafi dan para ulama mazhab Hanafi ini tidak mensyariatkan kunut subuh. Ya, beliau dan para ulama-ulama mazhab Hanafi ini berpendapat bahwa memang betul Rasulullah SAW pernah membaca kunut subuh bahkan berbulan-bulan, ya, terutama ketika para sahabat pembaca Quran itu syahid, ya, dalam jihad fisabilillah. Tetapi kalangan ulama mazhab Hanafi ini berpendapat bahwa riwayat tentang kunut subuh ini sudah dinasakh. Ingat ya Pak, dinasakh. Dinasakh itu dihapus kandungan hukumnya. Ya, ini pendapat, salah satu pendapat dari kalangan ulama mazhab Hanafi. Ya, nah, tetapi mereka justru berpendapat bahwa yang lebih disyariatkan itu adalah kunut pada sholat witir. Ya, dan kunut sholat witirnya ini tidak terbatas pada bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Ya, ini yang lebih disyariatkan di kalangan mazhab Hanafi. Bacaannya sama, Pak. Bacaan kunut subuh dengan kunut witir itu secara garis besar sama. Ya, nanti beda lagi kalau kunut nazilah, ya. Kunut nazilah beda. Nah, jadi mazhab Hanafi itu lebih mensyariatkan doa kunut ini justru pada sholat witir di rakaat terakhir, ya, di rakaat ketiga. Dan waktunya itu adalah bukan setelah ruku, ya, setelah i'tidal, tetapi sebelum ruku. Nah, ini mazhab Hanafi, Pak. Ya, jadi waktu pelaksanaan doa kunut yang beliau syariatkan dibaca pada setiap akhir rakaat salat witir itu adalah sebelum ruku, bukan setelah ruku. Ya, itu satu, Pak. Mazhab Hanafi. Ya, tentang kunut nazilah beliau tetap berpendapat sebagaimana yang pernah Rasulullah lakukan ketika ada musibah besar, memang disunahkan atau disyariatkan membaca kunut nazilah di setiap sholat wajib. Ya, ini kalau ini semua ulama saya kira punya pandangan yang sama. Ketika ada musibah besar yang menimpa umat Islam, maka disyariatkan untuk membaca kunut nazilah. Ya, nah, jadi tentang kunut subuh, mazhab Hanafi berpandangan tidak disyariatkan. Ya, itu karena bahasan kita kan kunut subuh, Pak. Nah, mazhab kedua yang merupakan generasi berikutnya yaitu mazhab Maliki, ya, dari Imam Malik. Beliau justru mensyariatkan kunut subuh, ya. Beliau menghukumi sunnah, ghairu muakkadah, ya, artinya sunnah yang bersifat mustahab, sunnah yang sifatnya dianjurkan, ya, anjuran. Mustahab itu artinya dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhab Maliki, Pak. Ya. Jadi dan waktunya itu juga sebelum ruku. Ya. Jadi sebelum ruku di rakaat kedua pada salat subuh, ya, beliau mensyariatkan membaca kunut subuh. Ya, meskipun ini sifatnya adalah anjuran yang lebih kuat dan tidak ada larangan untuk membaca kunut subuh setelah ruku. Ya, setelah i'tidal menjelang sujud, ya. Tetapi yang lebih dianjurkan dalam mazhab Maliki adalah membaca kunut subuh itu sebelum ruku, ya, di rakaat kedua, ya, ketika menjelang ruku, ya, sebelum ruku. Nah, bedanya dengan mazhab Syafi'i, di dalam pembacaan kunut subuh ini mazhab Maliki mensyariatkan dibacanya sir, tidak dijaharkan, Pak. Baik seseorang itu berposisi sebagai imam atau sebagai makmum, ya, apalagi ketika dia salat munfarid, ya, salat sendiri, maka doa kunutnya ini disyariatkan untuk dibaca sir. Ya, jadi kayak baca masing-masing lah kalau berjamaah, ya, di dalam mazhab Maliki itu kunut subuhnya dibaca sir. Ya, nah, berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Maliki, kalau sampai lupa membaca kunut subuh, tidak sampai disyariatkan untuk sujud syahwi. Ya, nah, jadi itu mazhab Maliki, Pak.
Mazhab ketiga, ya, generasi ketiga. Ini muridnya Imam Malik nih, Pak. Ya, Imam Syafi'i. Ya, meskipun mereka adalah antara guru dan murid, mereka bisa berbeda pendapat, Pak, dalam hal-hal yang bersifat cabang. Ya, mazhab Syafi'i tidak menghukumi kunut subuh ini sekedar sunnah ghairu muakkadah, ya, atau sunnah yang bersifat mustahab, tapi beliau lebih menguatkan, ya, pelaksanaan kunut subuh ini dengan menghukuminya sebagai sunnah muakkadah, gitu, Pak. Ya, kunut subuh dalam pandangan mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang lebih dikuatkan, sunnah yang bahkan mendekati wajib. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, kalangan mazhab Syafi'i, ya, para ulamanya, terutama yang ada di dalam kitab Al-Azkar, karya Imam Nawawi, ya, beliau menganjurkan ketika seseorang lupa membaca kunut subuh, ya, mereka menganjurkan untuk sujud syahwi. Ya, ini mazhab Syafi'i menghukumi kunut subuh sebagai sunnah muakkadah. Nah, waktunya sebagaimana saya sampaikan tadi berbeda dengan Imam Malik. Ya, kalau Imam Malik tadi lebih menganjurkan sebelum ruku, kalau mazhab Syafi'i setelah ruku. Ya, i'tidal, ya, mau sujud itu baca kunut subuh dulu, ya, baca doa kunut dulu. Ya, nah ini mazhab Syafi'i. Nah, untuk witir, ya, mazhab Syafi'i juga mensyariatkan adanya kunut, ya, di dalam witir, tetapi dikhususkan pada paruh kedua bulan Ramadan. Ya, kalau yang imam mazhab mazhab Hanafi dan Imam Malik tadi kan witirnya, kunutnya itu dibaca di sepanjang tahun, tidak dikhususkan pada tidak dikhususkan pada paruh kedua di bulan Ramadan. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i lebih mengutamakan kunut di saat witir itu adalah di paruh kedua di bulan Ramadan. Ya, setengah bulan terakhir, ya, di bulan Ramadan. Ya. Nah, mazhab berikutnya, ini mazhab yang paling muda nih, Pak. Ya, mazhab Hambali. Beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Mazhab Hambali, ya, Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal itu adalah murid dari Imam Syafi'i. Ya, sangat menghormati Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga sangat mengakui keilmuan dari Imam Hambali. Ya, nah, meskipun mereka antara guru dan murid, mereka punya pendapat yang berbeda tentang kunut subuh ini. Kalau tadi Imam Syafi'i bahkan sampai menghukumi sunnah muakkadah, mazhab Hambali itu bahkan tidak mensyariatkan kunut subuh. Ya, jadi mazhab Hambali tidak mensyariatkan kunut subuh, Pak. Ya, tetapi sebagaimana imam-imam yang lain tadi, beliau lebih mensyariatkan kunut itu adalah pada salat-salat witir. Ya, dan salat witirnya ini tidak dikhususkan pada paruh kedua bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Ya, tidak khusus di paruh kedua bulan Ramadan, ya, tidak khusus pada setengah bulan terakhir di bulan Ramadan, tetapi di sepanjang tahun. Ya, nah, waktu pembacaan doa kunutnya itu adalah sama dengan Imam Syafi'i, yaitu di setelah ruku. Ya, setelah ruku di rakaat terakhir salat witir, yaitu berarti di rakaat ketiga, ya, biasanya. Nah, baru membaca doa kunut tadi. Ya. Nah, ini mazhab Hambali. Jadi kira-kira jelas, Pak, ya, kesimpulannya, ya. Kesimpulannya apa? Ada dua mazhab yang menghukumi sunnah membaca kunut subuh itu. Pertama, mazhab Maliki, tapi tidak sampai kepada sunnah muakkadah. Ya, sunnahnya adalah sunnah ghairu muakkadah. Sunnahnya adalah sunnah yang bersifat anjuran, ya, mustahab. Ini mazhab Maliki, Pak. Nah, kalau Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, ya, mereka menghukumi membaca kunut subuh ini lebih dikuatkan, yaitu dengan hukum sunnah muakkadah. Ini mazhab Syafi'i. Ya, jadi mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mempunyai kesimpulan hukum yang hampir sama tentang kunut subuh ini. Ya, bedanya kalau Imam Malik menghukumi sunnah ghairu muakkadah, kalau mazhab Syafi'i menghukumi sunnah muakkadah. Nah, dua mazhab yang lain, ya, tidak mensyariatkan kunut subuh.
Ya, bahkan di mazhab Hanafi itu memakruhkan, Pak, ya, memakruhkan baca kunut subuh karena mereka berpandangan kandungan hukum riwayat kunut subuh ini sudah dinasakh, ya, sudah dihapuskan menurut mereka. Ya, tapi kalau mazhab Hambali tidak sampai memakruhkan, ya, artinya mungkin hukumnya lebih kepada mubah, ya, tapi tidak sampai disunahkan, tidak sampai dihukumi sebagai sunnah atau sunnah muakkadah di dalam mazhab Hambali, ya, tapi mereka lebih mensyariatkan kunut itu di salat-salat witir, ya, di rakaat terakhir, dan waktunya kalau di mazhab Hambali membaca kunutnya itu adalah setelah ruku di rakaat terakhir salat witir, ya. Jadi kesimpulan yang lain apa? Untuk salat witir itu nyaris tidak ada perbedaan pandangan, ya. Untuk salat witir itu hampir tidak ada perbedaan pandangan di antara 4 imam mazhab ini, ya. Yaitu apa? Mereka mensyariatkan adanya doa kunut di dalam salat witir. Perbedaannya adalah ada yang mensyariatkannya itu sepanjang tahun, ya, bukan hanya khusus di bulan Ramadan, dan ada yang mensyariatkannya adalah khusus di paruh kedua bulan Ramadan, yaitu kalangan mazhab Syafi'i. Jelas ya Pak, ya, tentang doa kunut subuh ini, ya, sehingga Bapak-bapak bisa memahami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Adanya perbedaan pandangan tentang kunut subuh ini bukan hanya terjadi sekarang, bukan hanya terjadi pada zaman kita, tetapi terjadi sejak 1200 atau bahkan 1300 tahun yang lalu, sekitar 12-13 abad, ya, karena para ulama-ulama mazhab ini mereka hidup di abad-abad pertama dan kedua Hijriah, ya. Imam Hanafi itu lahir pada tahun 80 Hijriah, ya. Kemudian Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah. Imam Syafi'i lahir bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi, yaitu tahun 150 Hijriah. Imam Hambali tahun 163 Hijriah. Jadi mereka ini hidupnya di zaman kira-kira abad-abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Berarti sekitar 1200 tahun yang lalu, kan? Nah, di perbedaan pandangan dalam persoalan kunut subuh ini adalah sesuatu yang sudah terjadi di kalangan para ulama sejak dulu. Nah, kita ini kalau mempermasalahkan kunut subuh ini, kita ya udah ketinggalan zaman lah, gitu Pak. Ya, jelas. Jadi doa kunut subuh itu doa yang bagus Pak. Ya, doa yang bagus. Ya, jangan ada yang tidak baca kunut mencela yang baca kunut. Sebaliknya juga begitu. Ya, yang baca kunut jangan mencela yang tidak membaca kunut. Karena ini doa yang sangat bagus. Jadi kalau bapak-bapak biasanya tidak baca kunut, lalu kemudian suatu hari bapak dipimpin oleh seorang imam yang membaca kunut, aminkan doa itu. Ya, karena itu doanya doa-doa yang sangat baik, ya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Nah, biasanya sampai di sini membacanya itu dengan mengangkat tangan, Pak. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, kunut itu diantaranya juga berarti berdoa dengan berdiri. Makanya hampir tidak ada orang baca doa kunut sambil duduk, itu enggak, jarang, ya. Karena kunut itu sendiri bisa bermakna berdiri. Ya, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami sebagaimana telah Engkau beri tunjuk kepada orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Ya. Wa afina fiman afait, dan berikanlah kepada kami kesehatan sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Wa tawallana fiman tawallait, dan berikanlah pertolongan kepada kami sebagaimana telah Engkau berikan pertolongan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan pertolongan. Wa barik lana fima a'tait, dan berikanlah keberkahan kepada apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami, pada rezeki-rezeki kami, kepada putra-putri kami, kepada keluarga kami, kepada harta kami. Berikanlah keberkahan kepada itu semua. Wa qina syarra ma qadait, dan jagalah kami dari keburukan-keburukan dari apa yang telah Engkau tetapkan. Ya, fima qadait. Artinya kita memohon agar Allah memberikan takdir yang baik kepada kita. Nah, ini kan bagus sekali, Pak. Ya kan? Bagus sekali. Ya, ini bacaan imam, ya. Kalau imam tuh Allahumma hdina fiman hadait. Karena na itu artinya kami. Ya, Allahumma hdina fiman hadait. Kalau sendiri jangan
Allahumma hdina, Allahumma hdini. Ya, kalau ni itu aku, padaku. Ya. Kalau na itu artinya kepada kami. Kalau sendiri ya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Nah, setelah itu biasanya kalau imam mazhab Syafi'i kan itu dijaharkan. Nah, setelah itu membaca pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya ini disirkan. Ya, fa innaka taqdima la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarrakta rabbana wa ta'allait falakal hamdu ala ma qadait wastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini biasanya disirkan kalau doa ini. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha memutuskan, bukan yang diputuskan. Ya, yang maha menetapkan, bukan yang ditetapkan. Wa innahu la yazillu man walait, dan sesungguhnya orang-orang sesungguhnya tidak akan terhina, tidak akan dihinakan orang-orang yang telah engkau berikan pertolongan. Wala ya'izzu man adait, dan wa innahu la yazillu man walait. Artinya, dan sesungguhnya tidak akan engkau muliakan orang-orang yang telah engkau hinakan. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan engkau muliakan orang-orang yang engkau musuhi. Gitu kira-kira. Tabarakta rabbana wa ta'ala, maha suci engkau ya Allah. Falakal hamdu ala ma qadait, dan sesungguhnya segala puji bagimu dan apa-apa yang telah engkau tetapkan. Wastaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku memohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Nah, ini salawat. Ya, semoga keselamatan, kesejahteraan bagi baginda Rasulullah SAW dan juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya.